Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami Pangeran Antasari, Suara Kreatif. Si paling kreatif ya Pangeran Antasari. Oke, pada hari ini kita kembali lagi ya dengan tema yang pastinya semakin hari semakin menarik. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dari unit SMA Pangeran Antasari. Apa tuh? Iya, tema kita kali ini adalah IPA or IPS. Nah, untuk kali ini kita hadirkan langsung ya salah satu orang yang memang berkecimpung di dunianya ya. Kita hadirkan ada Bu Isni Alisa Tantri ya. Tantri iya, bukan salah satu, menjadi PKS 2 unit SMA ya, khusus itu di bidang kesiswaan ya, Bu ya. Iya, benar sekali nih. Bu Isni ini banyak nih diminati siswa-siswi nih. Sadap. Bener. Diminati dan banyak bukan bener loh banyak sekali yang menyenangi, banyak yang ngefans ya sama Bu Isni nih. Tapi untuk penonton setia kami ya, kita mau kasih tahu kalau aku dengan Kak Isni ini sering manggil kakak dan adik ya. Ya kalau kali ini aku jadi adik ya. Kayaknya lebih asing nih kalau kita berbicara karena ini nggak terlalu formal ya Kak ya. Kita asik-asik aja ya. Kita bahas tentang IPA or IPS. IPA or IPS gimana nih Kak? Terima kasih banyak sih ya sebelumnya Iki bilang sama Kak sudah menyempatkan waktu meringankan langkah ke sini di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat ini ya. Apalagi ini mau ini ya Kak ya, baru nerima kelulusan ya. Benar sekali. Sibuk sih. Lagi sibuk-sibuknya tapi tetap ya datang ke tempat kita. Ini the best, makanya banyak siswa yang diminatin kakak nih. Luar biasa nih guys nih ya. Oke, kali ini Kak kita mau bahas tentang IPA or IPS. Nah pasti kakak sudah sangat banyak mengetahui IPA dan IPS ini seperti apa. Nah banyak gak tuh? Oke, mungkin kita mau ketahui dulu Kak, antara IPA dan IPS ini bagaimana sih sebenarnya Kak? IPA itu cenderung ke berhitung. IPS-nya lebih ke bersosial, bermasyarakat gitu sih. Berarti di orang-orang IPA ini lebih cenderung ke berhitung, pemikiran kritis gitu ya Kak ya. Oke, sedangkan IPS ini tadi ke sosial yang bermasyarakatnya. Seperti itu dia. Oh gitu dia, betul sekali ya. Nah oke, kalau misalnya nih kitanya sama kakak nih, antara IPA dengan IPS, apa sih kalau misalnya Ciki bilang IPA, kakak bakalan berpikir kata apa, sedangkan IPS berpikir kata apa tuh? Kalau IPA sih smart ya. Wih, smart nggak tuh? Itu slow Nih, santai ya. Waduh, santai gitu ya. Iya, itu dia. Nah, kalau kitanya nih lagi Kak, mengenai IPA dan IPS, kira-kira pada masa kita belajar nih, pada masa kita sekolah dan bahkan sekarang nih anak-anak kita masih ada IPA dan IPS ya. Gimana sih Kak perbedaan pembelajaran antara IPA dengan IPS ini tadi? Perbedaannya itu lebih ke objek pelajarannya ya. Kalau IPA itu dia kan membahas ilmu yang pasti, yakni seperti matematika, biologi, fisika, kimia. Sedangkan IPS ini kan lebih ke sosial masyarakat. Dia lebih cenderung ke ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Oke. Nah kalau di pembelajaran nih Kak, anak-anak lebih minat ke IPA-nya atau IPS-nya nggak sih Kak? Sampai sejauh ini Kakak berdikari nggak tuh ya kan? Berini deh. Sebenarnya minat sih ya tergantung individunya ya, kemana bakat dia. Kalau yang memang dia hobi menghitung mungkin dia akan lebih ke IPA. Kalau dia lebih suka yang santai atau yang hobi bercerita, tidak akan pilih IPS. Betul. Kalau boleh tahu kakak dulu, anak apa sih, anak IPA atau IPS nih? Kalau saya sebenarnya nggak dua-dua ya. Nggak dua-dua kan? IA. Iya tuh, apa tuh? Ilmu agama. Oh, tapi berkesempatan untuk memegang iya. Karena IPA IPS. Oh, luar biasa. Berarti pembelajarannya sudah banyak nih Kak ya, mengenai IPA dan IPS ini. Oke, gimana nih Kak? Kita flashback dulu ya. Kita ingat dulu nih ke belakang. Ingat masa sekolah dulu, apalagi Iki nih. Kebetulan Iki dulu anak IPA. Cuman sekarang udah IPS. Cepat beringat ya. Iya, kemarin itu waktu ujian mau ke ininya ngambil IPC.
Lebih hobi ini seperti sekarang lebih hobi berbicara ya. Itu dia. Nah, kalau mengingat flashback ke dulu nih Kak, sering sekali ada perbedaan antara IPA dan IPS. Itu gimana sih Kak? Kenapa sih bisa sampai terjadi perbedaan itu tadi dan, di sekolah kita terjadi nggak sih Kak perbedaan antara IPA dengan IPS itu tadi? Nah sebenarnya dari dulu hingga sekarang itu ya masih ya, untuk pemilihan jurusan ini masih banyak kebingungan. Kenapa di kalangan siswa bahkan orang tua gitu kan memilih kemana sih jurusan apa IPA atau IPS. Nah sebenarnya dua-dua sama-sama baik ya, bagus sesuai dengan keunggulannya masing-masing gitu. Jadi kalau IPA ini kan dia lebih ke ilmu yang pasti gitu kan, lebih ke logis. Ya. Jadi konsentrasi tinggi, sedangkan IPS ini kan lebih ke masyarakat, Iya benar, masyarakat luas ya. ya interaksi dengan manusia, hewan, atau makhluk hidup lainnya gitu loh. Itu dia. Iya, jadi sebenarnya anak IPS ini yang dihindari. Betul. Hitungan. Nah sesungguhnya IPS Heeh. nggak ada gitu. Iya, ekonomi ya. Ekonomi, matematika, Tetap ada, tetap masuk dia. Wah, jadi kalau lebih diperdalam. diperdalam. Ada matematika IPA-nya, lebih bermacam-macam ya. Berarti masih tetap ada ya sampai sekarang. Di masa Iki juga ada matematika peminatan dan matematika dasar namanya. Ya luar Tapi biasa. kan di zaman di sekarang ini kurikulum merdeka tidak boleh lagi dikotak-kotakkan. Kenapa Itu IPS. Jadi ya dia minatnya kemana, bakatnya kemana, dia boleh mengambil. Oh, berarti sudah bebas. Gitu, IPA IPS itu sama. Oh, Tidak seperti yang lalu kan nilai IPA harus IPA IPS. oke. Gitu sekarang udah sama. Oh, itu dia ya. Berarti sekarang Mudah. berarti sekarang anak-anak udah nggak yang pening lagi kalau misalnya anak IPA dari sekarang harus mikirin kalau misalnya dulu nih Kak di sekolah Iki ya, waktu Iki masih sekolah nih IPA, kami harus mikir berarti kami ambil ilmu kedokteran, perawatan, arsitek, teknik sipil, itu dulu dalam pikiran kami. Padahal IPA ini kan tinggi-tinggi ya, passing grade namanya. Jadi kita bingung nih mau lanjut kuliah kemana karena kita udah salah nih. Aduh IPA susah kali, tinggi-tinggi di universitas manapun itu tinggi gitu loh. Jadi kita bener. Sedangkan di IPS banyak lowongan, bukan lowongan, jurusan yang dia memadai dengan passing grade yang nggak terlalu tinggi gitu. Berarti sekarang dipermudah. Iya ya, sekarang lebih enak ya. Berarti anak-anak sekarang Kak, kalau misalnya mau ambil perkuliahan itu nggak mesti yang jalur IPA, jalur IPS nggak gitu ya. Luar biasa bagus juga ya kurikulum merdeka yang sudah kita jalankan saat ini. Oke itu dia kakak aku. Nah, balik lagi nih ke IPA dan IPS nih ya. Ini agak sensitif nih yang satu ini Kak. Iki mau nanya nih. Mengingat dan menimbang tuh berasa lagi rapat ya. Mengingat dulu Kak IPA dan IPS ini ya ada perbedaannya seperti ini. IPA favorit gitu. Sedangkan IPS yang cukup slow tapi aktif gitu. Itu gimana sih Kak? Mengingatnya itu perbedaannya itu IPA kok bisa difavoritin sedangkan IPS yang biasa aja. Iya, sebenarnya seperti yang tadi saya bilang, untuk IPA favorit, IPS biasa aja. Sama aja sih ya, untuk sekarang IPA IPS itu sama-sama baik gitu. Cuman mungkin lebih tadi yang saya bilang bakatnya aja. Saya kemana, jadi gak ada favorit ini mungkin karena ikut-ikut teman juga. Pemilih sana teman atau memang orang tuanya yang ingin ke IPA, sedangkan anaknya mungkin lebih ke IPS. Oh, karena mengikut temennya. Tuh di sekolah kita sendiri nih Kak. Hatinya ya. Jadi bertolak belakang kan jadi terbebani. Harusnya kan sesuai sekian dia kemampuan dia itu kemana. Pembelajarannya pun jadi nggak diminati gitu ya Kak ya. Oh itu dia. Nah, iki mau nanya nih Kak di sekolah kita. Kalau misalnya kan kita masih ada nih pembelian IPA dan IPS ya. Kemarin-kemarin itu Kak untuk pembelian IPA dan IPS ini ada campur tangan dari guru atau sepenuhnya kepada siswa atau ikut juga orang tua kita panggil? Sebenarnya guru itu hanya mengarahkan ya, ngasih gambaran IPA itu seperti ini, IPS seperti ini. Nah, balik lagi ke siswanya. Ininya kemana? Kemampuannya kemana? Jangan sampai salah memilih jurusan. Takutnya kalau tidak dengan sesuai kemampuannya, tidak dari hati, maka itu belajarmu juga Amburadul ya.
Jadi orang tua ada nggak sih Kak orang tua ikut campurkan dalam pemilihan jurusan? Orang tua ya pastinya ada ya, pasti anak itu kan akan sharing dengan orang tua dulu, kemudian barulah dia melapor ke sekolah, jurusan apa kan begitu. Cuma dengan pihak sekolahnya menentukan lawan rakyat tidak. Allah. Oke, itu pertimbangan dari nilai semester 1, 2 itu ada nggak sih Kak? Bakalan jadi pertimbangan untuk memilih IPA atau IPS? Jelas Anda nih. Karena kan kita juga melihat dia cenderung kemana nilainya yang tinggi. Dia kemana bakatnya, keahliannya, kemampuannya, apa lebih ke begitu, yang lebih suka bercerita atau mendalam sosialnya. Nah itu juga tolak. Gitu ternyata. Oke, sejauh ini Kak ada nggak sih Kak kendala untuk memisahkan siswa yang untuk IPA lebih signifikan ke IPA dia atau ke IPS-nya gitu? Ada nggak sih Kak kendalanya? Misalnya dia sebenarnya kalau secara nilai dia cocok di IPA, tapi dari keinginannya dia mau IPS. Ada nggak sih Kak kendala? Ada ya? Ada siswa kita yang seperti itu ya. Nilainya dia cenderung ke IPA ya, jadi matematika, biologi, fisika, kimia, namun dia lebih ke IPS. Karena mungkin itu saya bilang tadi, ikut teman satu. Iya memang. Ya dia bawaan semua. Gitu ya, itu santai. Jadi mungkin dia akan tertekan kita di IPA. Oh, dia merasa seperti itu. Jadi lebih memilih ke IPS. Mana lebih mampu di IPA. Jadi kalau misalnya kayak gitu, dia sebenarnya secara nilai masuk nih, cuman secara pribadinya kurang gitu, dia lebih ke sosial. Itu orang Kakak ada nggak sih kasih pertimbangan dulu, nggak langsung semata-mata langsung mentah, jadi IPS aja gitu dengan pertimbangan nilai IPA-nya yang tinggi, orang Kakak ada nggak sih mengarahkan gitu, bagus IPA, coba di IPA dulu, ada nggak sih Kak kira-kira gitu? Itu ada ya, nih pasti ada lah usaha kita untuk dia gambaran terbagi berpikir menentukan pilihan yang tepat mau ke IPA atau IPS. Ini kan dia kalau dia sudah berpikir jernih gitu kan, santai, pasti kan dia tahu nih kemana dia memang saat ini. Gitu dia. Tapi kalau memang tetap ke IPS ya Kita kabulkan juga ya, karena dia udah minatnya ke situ ya Kak ya. Oke dia, oke next Ciki mau nanya nih Kak, secara khusus nih Kakak bisa nggak sih kasih pandangan ya antara IPA IPS dan bisa kutanya nih, kira-kira lebih asik masuk di IPA atau IPS nih? Ayo. lebih asik ya sebenarnya lebih asik di IPS ya karena karakter gitu kan. Iya ya, Lebih asik aja apa adanya. lebih luas ya. Luas. Karena mereka pun Iya. ekspresif ya kalau kita bilang. Kami kan cenderung pendiam. Iya. Berpikir. Iya nggak agak malu-malu. Iya ya. Nggak jaga image. Oke. IPA banget ya. Asik ke IPS. Lebih asik di IPA ya sama sekali. Side and bad. Oke, itu maju terus. Tidak asik. Oke. Kalau untuk keseluruhan karena banyak variasi Iya. karakter di IPS, jadi kita banyak tantangannya gitu. I see. Itu dia. Oke, berbicara tentang tadi udah milih ya Kak mana yang lebih asik, meskipun dua-duanya sebenarnya asik dan nyaman ya. Cuman ini tadi yang lebih asiknya itu lebih enak di IPS ya tadi. Nah, berdasarkan itu nih udah tahu nih yang mana lebih asik. Kiki mau nanya pengalaman unik Kakak ya atau kenangan yang tidak terlupakan ya selama mengajar di IPA atau di IPS. Apa aja tuh? Selama saya mengajar di IPA IPS, ada beberapa hal ya. Yang pertama itu mungkin dari segi lumrahnya mungkin dialami guru-guru juga Apa tuh Kak? di tugas. Oke. Kalau anak IPA, jika dia belum selesai dia takut Oke. kelihatan. Tapi kalau IPS ya selalu gitu kan. Santai ya. Sih. Jadi bagaimana kita merangkul mereka agar mereka ya semangat belajar kembali karena IPS ini ya kita harus lebih banyak pendekatan agar mereka semangat belajarnya. Iya ya. Bangga-bangga Dinaik-naikin ya ininya ya. gitu kan. Jadi kesannya dia tuh perhatian. Oh, jadi aku diperhatikan nih, aku harus belajar giat nih ke depannya. Wih, salah satu motivasi juga ya untuk anak IPA dan IPS. Iya benar sekali, luar biasa. Karena juga di sekolah kita ini ya untuk anak IPA dan IPS sejauh ini menurut Iki cara belajar mereka tetap bagus dan memang minat belajar mereka juga baik juga sampai sejauh ini.
Iya, kalau Iki Bang, bener sih. Nah, kalau Baik, tapi kalau untuk di favorit kan sepertinya Iki favorit dua-dua nih, memang harus harus begitu ya. tidak ada timbul. Iya, heeh, nanti cemburu apalagi anak-anak zaman sekarang ya, Kak, ya. Ya, Anak zaman heeh, kenapa ya? Apalagi kalau misalnya sensitif ya. kalau misalnya nih, nanti aku lihat nih kan Kakak kan salah satu guru favorit juga. Banyak Iya, ditemani iya banyak anak-anak yang sering cerita tahu ke dari Iki, Wis nih anak-anak loh Kak cerita. Terus nanti kalau misalnya Kakak lagi sama mereka, Bu Isni ninggalin kami lah, digituin tau Kak. Kayak Kakak harus bagi-bagi waktu nih sama anak ini, yang ini dan yang ini. Mungkin karena itu kan tadi. saya nggak sadar Nggak semua. Ada yang memfavoritkan gitu. Iya Kak, dan Kakak pun harus bisa ini tuh, tahu mereka kayak karena kan anak-anak ini mood-nya iya gimana gitu. Heeh, jadi cemburunya itu gampang timbul gitu. Padahal kita nggak takut kan ngapa padahal kita nggak ngapa-ngapain. Padahal IPA dan IPS itu iya sama sama aja. Itu dia luar biasa ya. Iya luar biasa untuk perbincangan kita hari ini ya Kak antara IPA dan IPS itu berjalan kayak mana Iki bilang dua-duanya sama-sama menuntut untuk ke pembelajaran yang lebih baik itu dia ya. Nah, oke Kak, sekian dulu tuh hari ini tapi nih Ciki mau nih Kakak nih ngasih pesan dong untuk anak-anak kita baik yang IPA dan IPS atau yang mau melanjut ke sekolah yang mana, bolehlah mungkin diajak, anak-anak kita mungkin itu kameranya silahkan. anak-anak Halo. sekarang jangan bingung lagi kan milih jurusan apa. IPA IPS itu sama Benar. baik dan sama-sama memiliki keunggulan masing-masing. Iya. Jadi silahkan aja mau sesuai kemampuan kamu. Benar sekali dan kita juga mau ajak ya buat anak-anak kami nih dari sekolah menengah pertama dari SMP yang mau melanjut ke unit SMA ya kan Kak ya, jangan sampai salah pilih sekolah karena kita ada Pangeran Sekolah SMA Pangeran Antasari yang pastinya menampung semua segala minat dan bakat kamu semua. Benar ya Kak, jadi kita tunggu nih di Sekolah Pangeran Antasari itu dia. Join ada Bu Isri. Ada wis ciki. Itu dia. Oke mungkin sekian dulu pertemuan hari ini. Terima kasih banyak buat Kakak ya, lancar terus pekerjaannya, begitu juga karir, asmara mungkin juga ya. Semoga ya ditunggu. Ya sama-sama. Oke terima kasih banyak Kak Isni ya. See you di next video. Buat seluruh penonton kami terima kasih banyak sudah menonton kami. Jangan lupa ya selalu pantengin YouTube-nya Pangeran Antasari Suara Kreatif. See you next video. Bye bye.